Untuk fasilitas sekolah itu banyak sekali yang harus ditambah karena banyak kekurangannya. Karena kita tidak bisa mengandalkan dari bos saja. Jadi dari yang lain juga pengen gitu. Nggak ada istirahat karena ini kekurangan ruangan ya. Jadi nggak full, kelas 5-6 baru full dari pagi sampai jam 12:30. Kalau operator itu lumayan juga kerjaannya ya, karena pekerjaannya itu harus tepat. Kalau kerjaan belum selesai ya otomatis semua pencairan itu akan ditunda. Nah, untuk penggajiannya karena kita telat, ya otomatis dipending untuk pencairan bosnya. Sebenarnya emang guru honorer itu ya emang harus diperhatikan juga ya. Udah beberapa kali bareng temen ikut tes tapi nggak lulus-lulus. Baru lulusnya ya sekarang, kemarin tuh tahun 2023. Sebenarnya panjang banget lah perjuangan. Ekspedisi kami di SDN Kadusewu kelas jauh telah selesai. Tim kami segera bergerak menuju ke SDN Kadusewu Induk. Sekolah yang merupakan awal mula terbentuknya pendidikan di Kampung Kadusewu. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013, pada Pasal 1 Ayat 8, sekolah induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan pendidikan layanan khusus atau PLK. Artinya, SDN Kadusewu Induk seharusnya memenuhi standar pendidikan dan fasilitas untuk menjadi pedoman pada PLK, salah satunya adalah SDN Kadusewu kelas jauh. Sesampainya kami di Kampung Kadusewu, rasa bingung mulai menyelimuti pikiran kami. Lantaran akses jalan ke sekolah yang harus memasuki gang sempit. Perjalanan kami akhirnya dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke sekolah. Lantas, berbagai pertanyaan muncul di benak kami. Apakah SDN Kadusewu kelas induk turut memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan sekolah di kelas jauh? Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujia, umur 43 tahun. Saya bekerja di sekolah ini sebagai P3K. Waktu masuk ke sini honor dari 2003 honor sampai 2022. Pas 2023 saya diangkat P3K. Jadi kalau P3K mah sekarang baru 2 tahun ya, 19 sampai hampir 20 tahun lah honor. Kalau saya ngajar dikasihnya kelas 1 terus ya. Mulai masuk sekolah jam 7:30, tapi jam 7 kadang sudah harus ada di sekolah ya. Mulai mengajarnya mulai masuk belajar jam 7:30 sampai jam 9:30 untuk kelas 1. Nanti disambung lagi kelas 3. Iya, nggak ada istirahat. Nah, karena ini kekurangan ruangan ya. Jadi
enggak full, maksudnya kalau kelas 1 mah karena kurang ruangan jadi kita gantian sama kelas yang bagian siang gitu. Ada rombel gitu. Iya. Nama saya Widya Stuti, umur 38 tahun. Untuk sekarang saya masih honor. Kebetulan saya sudah lama semenjak 2008. Jadi sekarang sudah menginjak 17 tahun. Operator ya, dibanding jadi guru, saya mending jadi guru ya. Kalau operator itu lumayan juga kerjaannya ya, karena kita sebagai operator harus tanggung jawab sebagai pekerjaannya itu harus tepat. Kita kan harus mengalokasikan waktu untuk honor, untuk itu. Jadi kalau kerjaan belum selesai ya otomatis semua pencairan itu akan ditunda. Iya, ditunda untuk penggajiannya karena kita telat, ya otomatis depending untuk pencairan bosnya. Gitu. Kenalin nama kalian satu-satu siapa? Umurnya seberapa? Nama umurnya. Farid. Bang Al. Umurnya berapa sekarang? 10 tahun. 8. Berarti sekarang kelas berapa di sekolah? 3. 2. 2. Oke. Kenapa kalian mau sekolah di sini? Biar pintar. Kamu? Biar pintar. Biar pintar. Kamu mau jadi apa? Seneng nggak sekolah di sini? Senang bahagia. Senang. Kenapa senangnya? Ceritain dong. Suka lucu. Kamu kenapa senang sekolah di sini di Javan? Bukan. Kamu? Karena rame. Oh, karena rame. Bisa main sama teman-teman ya? Waktu itu kan masih ada CPNS ya. CPNS udah beberapa kali bareng temen ikut tes tapi nggak lolos. Pas yang baru lulusnya ya sekarang, kemarin tuh tahun 2023. Sebenarnya panjang banget lah perjuangan, udah berbagai cara ya, mungkin belum ada rezekinya juga ya. Diangkat itu 2023, mungkin itu baru rezeki saya. Sebenarnya ya emang guru honorer itu ya emang lah sebenarnya harus diperhatikan juga ya Pak ya. Harus diperhatikan juga karena kebanyakannya guru honorer. Jadi guru PNS itu kan udah mulai banyak yang pensiun. Jadi mohon diperhatikan juga lah ya untuk guru honorer gitu. Ya kalau di BOS itu pencairan BOS itu ya dari pusat ya, dari APBN. Jadi APBD juga masuk, nanti masuk ke APBD ya. APBD masing-masing daerah gitu. Yang honor itu tergantung kita masa kerjanya. Misalkan kalau 1 sampai 5 tahun itu berkisar ya 700 atau 800. Kalau udah dari di atas 8 tahun itu 1 juta lebih untuk fasilitas sekolah itu banyak sekali yang harus mungkin ditambah karena banyak kekurangannya. Misalkan dari segi mobiler juga kita harus menambahkan. Jadi harus ada nilai tambahnya dari yang lain lah gitu. Karena kita tidak bisa mengandalkan dari BOS saja. Jadi dari yang lain juga kita
pengen gitu. Dari segi yang lain penambahannya itu harus ada gitu. Pojok bacanya ya anak-anak teh pengen gitu, pengen ke perpustakaan bareng-bareng gitu. Kalau kelas siang kan dia kan nganggur ya, pengen ke perpustakaan gitu, pengen baca-baca, tapi perpustakaannya belum memadai gitu. Iya. Jadi pengen perbaikan gitu, karena kebetulan yang di SD Kadusewu udah rusak gitu. Kalau dipakai takut atasnya ngejebros gitu, nanti imbasnya ke anak gitu. Penasaran soal ini Bu, soal Apa? kolam. Iya. Boleh ceritain nggak sih kok ada kolam di sebelah sekolah? Iya. Jadi yang kolam itu kebetulan ya punya almarhum, jadi nggak bisa dibeli gitu. Tadinya kita mau tuker sama ini yang kolam, jadi nggak bisa. Jadi kita ngalah, akhirnya yang belakang tuker sama yang saya bikin rumahnya agak di belakang gitu. Jadi akhirnya sama yang ini, yang kolam nggak bisa itu, nggak bisa dituker. Melalui obrolan dengan para guru, tim kami menemukan fakta bahwa kepala sekolah kelas induk turut bertanggung jawab atas pemberian dana BOS untuk sekolah kelas jauh. Namun, pihak kepala sekolah belum mengizinkan kami untuk bertemu dan berbicara mengenai transparansi data anggaran untuk kedua sekolah di Kadusewu. Ini kok boleh tahu juga kepala sekolah kenapa? Maksudnya kok belum nggak hadir hari ini? Iya, sakit. Oh, lagi sakit. Iya, kebetulan mau berobat katanya. Hari ini mau berobat. Kebetulan dia sakit kan habis dioperasi. Iya, jadi kemarin dia habis dioperasi, kambuh lagi mungkin gitu. Mau ke rumah sakit lagi hari ini katanya.